Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kebetulan pada semester ini saya akan bertanggung jawab untuk mata kuliah patologi. Jadi mata kuliah patologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada program studi farmasi pada Fakultas MIPA Universitas Kertajasakti. Nah, untuk mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS. Jadi adik-adik nantinya untuk mata kuliah ini, di mana ada beberapa capaian belajar yang harus kita peroleh dari hasil pembelajaran nanti pada mata kuliah patologi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Secara deskripsi, di sini dikatakan bahwa materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini adalah terkait tentang konsep patologi, kemudian ada kronologi patologi, patogenesa, patofisiologi sendiri, yang dimana akan menguraikan definisi penyakit, etiologi, mengidentifikasi tanda dan gejala, kemudian peran struktur dan fungsi tubuh, mekanisme adaptasi sel, menjelaskan gangguan keseimbangan cairan elektrolit, gangguan sirkulasi darah, menguraikan fungsi sistem imun dan interpretasi data klinik. Jadi inilah nanti capaian pembelajaran yang akan kita ingin dapatkan dari mata kuliah ini. Dan setelah nanti adik-adik mendapatkan materi pembelajaran ini, diharapkan nanti setelah Anda selesai sebagai sarjana farmasi, besar harapannya bahwa mata kuliah ini Anda dapat implementasikan, ya. Itu harapannya yang kita capai. Kemudian kita lanjut. Nah, ini beberapa metode pembelajaran dan juga adalah alokasi waktu yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Di sini metode atau model pembelajaran digunakan berupa yang pertama adalah diskusi kelompok, yang kedua studi kasus, kemudian pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, ya. Dan kemudian adapun alokasi waktu yang nantinya kita akan gunakan selama proses pembelajaran, yaitu kalau secara aturannya memang adalah karena dua adalah memiliki bobot SKS sebanyak 2, yaitu 2 kali 50 menit untuk setiap kali pertemuan setiap pekannya atau setiap minggu, ya. Itu alokasi waktunya yang tersedia. Kemudian untuk pertemuan dalam setiap semester itu dari minggu pertama sampai pada pertemuan ke-16. Jadi nantinya kita ada namanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya. Jadi ada UTS-nya dan juga ada UAS-nya, ya. Kemudian dengan metode pembelajaran SCL. Nah, SCL ini merupakan salah satu metode pembelajaran di mana pembelajaran itu berpusat pada mahasiswanya. Jadi bukan lagi pada dosennya atau gurunya kalau pada tingkatan SMA, tetapi ini sudah berpusat pada si mahasiswanya, ya. Jadi student centered learning. Jadi itu yang dimana pembelajaran itu sudah berpusat pada mahasiswa, bukan lagi kita dosennya yang harus menuruti untuk mata kuliahnya, melainkan kita fokuskan kepada si mahasiswanya, sehingga capaian pembelajaran itu bisa didapatkan atau bisa dicapai ketika pembelajaran ini sudah selesai, ya. Kemudian waktu untuk kita melakukan diskusi itu disediakan untuk berdiskusi selama 50 menit pertama dan 50 menit berikut, jadi 2 jam. Jadi 50 menit untuk berdiskusinya, kemudian juga 50 menit kita melakukan review daripada hasil diskusi yang kita lakukan, ya. Nah, ini ada beberapa kriteria atau indikator daripada penilaian yang nantinya akan dilakukan. Bahwasanya penilaian mencakup prinsip edukatif,
otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahap pembelajaran, sedangkan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, adik-adik bisa melihat di sini ada bobot penilaiannya, ya. Untuk komponen penilaian, yang pertama itu penilaian hasil. Di situ ada poin A, UTS itu sebanyak 30%, ya. Kemudian ujian akhir semesternya sebanyak 30%. Kemudian tugas, ya, apakah itu tugasnya dalam bentuk nanti mingguan atau setiap pertemuan, atau nanti kita akan buat semacam tugas tapi namun bisa dilakukan itu tidak harus dalam 1 pekan sekali atau bahkan bisa 2 atau sampai 3 pekan, ya, tergantung nanti tugas apa yang akan kita kerjakan, ya. Kemudian nah, tugas mingguan itu mencakup pada poin sebanyak 10% bobotnya, ya. Jadi juga merupakan item penilaian yang cukup diharapkan untuk bisa memenuhi keberhasilan daripada capaian pembelajaran yang akan didapatkan, ya. Kemudian pada poin kedua ada penilaian proses. Di situ poin pertama adalah dimensi interpersonal skill. Jadi dari adik-adik bagaimana interaksinya ketika kita proses pembelajaran, ya, aktifannya terhadap materi yang disajikan oleh dosennya, itu yang diharapkan ada interaksi, ya. Kemudian atribut tadi yang dijelaskan tentang soft skill-nya. Jadi bagaimana memang Anda ketika kita melakukan proses diskusi, Anda aktif dalam melakukan diskusi sendiri, termasuk pemecahan masalah dari masalah atau kasus, kalau dalam hal kita bicara kasus yang akan didiskusikan, ya. Kemudian sikap dan tata nilai ini juga merupakan poin penilaian yang diharapkan bisa didapatkan. Namanya kita bicara namanya etika, norma, aturan, itu masuk di dimensi ini, sikap dan tata nilai. Itu juga 10%. Jadi penilaian untuk proses itu totalnya adalah 30% untuk 3 item penilaian, ya. Ada interpersonal skill, kemudian atribut interpersonal skill-nya, kemudian dengan sikap dan tata nilai. Jadi total keseluruhan dari 2 item pokok dari bobot penilaian itu sebanyak 100%. Ya, itu yang nantinya akan diharapkan bisa didapatkan, ya. Untuk membuka bahwasanya bagaimana memperkenalkan kepada adik-adik bahwasanya mata kuliah ini nantinya akan kita jalani selama 1 semester ke depan, 16 pertemuan. Anda sudah tahu bahwa cakupan pembelajaran dari mata kuliah ini apa saja yang harus kita dapatkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan dari mata kuliah ini sendiri, ya. Itu sebagai pengenalan kepada adik-adik mengenai deskripsi daripada mata kuliah patologi, ya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama terkait dengan mata kuliah ini, ya. Oke, ya, baik, kita akan masuk ke materi daripada patologi sendiri. Jadi materi yang pertama yang kita bahas adalah konsep patologi, ya. Tadi sudah disampaikan, saya sudah menyampaikan pada deskripsi mata kuliah dari RPS yang telah tadi dipaparkan terkait dengan mata kuliah ini. Nah, ini adalah materi yang pertama yang kita bahas terkait dengan konsep patologi, ya. Kita berbicara mengenai patologi atau ilmu patologi itu sendiri, sebenarnya ini memang kalau adik-adik mendengar mata kuliah ini kok asing bagi adik-adik, karena memang patologi ini sebenarnya itu dominannya pada bidang kedokteran, ya. Karena kita akan berbicara mengenai penyakit. Nah, kalau pada farmasi sebenarnya bidang farmasi, penyakit itu juga perlu untuk kita pahami secara bersama, karena terkait dengan kita pada farmasi kan berbicara mengenai obat, ya.
obat, ketika proses dari obat pengadaan sampai obat itu berada di tangan pasien itu lebih bahwasanya farmasi yang akan bertanggung jawab, sehingga memang untuk ilmu patologi ini tidak lagi hanya bahwasanya farmasi tidak boleh atau tidak harus tahu, melainkan farmasi sudah harus paham untuk ilmu ini, karena terkait dengan bagaimana nantinya kita bisa memonitoring terapinya, bagaimana nanti kita bisa mengetahui indikasi suatu obat, bagaimana nanti kita bisa memahami masalah-masalah yang timbul terkait dengan obat. Tapi kita harus paham dengan kondisi si pasiennya, tapi kita tidak bertindak sebagai dokter. Ingat, peran farmasi, tugas utama farmasi adalah membuat pasiennya menjadi aman. Kita tidak akan bisa membuat pasien aman ketika kita tidak memahami obatnya. Obat tidak hanya sekedar kita memahami obat, tapi kita tidak paham penyakitnya, tidak indikasi apa yang akan diberikan obat tersebut, itu juga akan menjadi sulit. Karena nanti kita diharapkan bisa melakukan monitoring terapi obat terhadap keberhasilan terapi. Ya. Nah, kita lihat patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, ya, yang disebabkan oleh karena ada perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Jadi betul-betul penyakit ini dari awal proses terbentuknya atau terjadinya suatu penyakit, kemudian didiagnosa oleh seorang dokter, kemudian ditetapkan diagnosanya dengan berbagai parameter pemeriksaan, termasuk parameter penunjang, yaitu hasil pemeriksaan pada laboratorium. Ya. Jadi farmasi ya wajib, bukan lagi kita harus paham. Jadi menjadi kewajiban itu kita pahami sampai nanti pada interpretasi data dari hasil pemeriksaan baik itu sebenarnya diharapkan farmasi bisa baca. Bisa minimal kita bisa tahu, oh ini nilai rujukannya, oh ini nilai ketika dia ternyata didiagnosa penyakit A, penyakit B, penyakit C. Itu indikatornya untuk bisa kita pahami. Ya. Kemudian patologi mempunyai tujuan utama yaitu mengidentifikasi penyebab sebuah penyakit sehingga akan memberikan petunjuk pada program pencegahan, pengobatan, perawatan terhadap penyakit yang diderita oleh si pasiennya. Ya. Nah, ini adalah istilah patologi berasal dari bahasa Yunani. Pathos artinya emosi, keota akan menderita, sedangkan logi artinya ilmu. Jadi memang ilmu yang akan membahas tentang bagaimana sebenarnya kondisi seseorang dalam kondisi yang terjadinya perubahan secara struktur, apakah itu sampai pada jaringan, itu kita akan berbicara mengenai ilmu patologinya, ya. Nah, ini perubahan-perubahan sel yang diamati melalui mikro memberikan pengetahuan tentang penyakit yang terjadi pada seseorang. Nah, perubahan tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan gangguan fungsi tubuh yang nanti wujudnya berupa penyakit. Ya. Nah, sebagai contoh, yaitu adalah sel hepar yang mengalami infeksi virus hepatitis. Ya. Maka sel dan jaringan hepar akan mengalami perubahan-perubahan, atau pada fungsi hati ini akan mengalami gangguan atau disorder. Jadi adanya perubahan pada sel hati. Misalnya kalau orang pemeriksaan laboratorium pernah dengar istilah nilai SGOT atau SGBT? Ya, pernah. Ada yang tahu nilai SGBT sama SGOT? Minimal kepanjangannya apa itu? Karena SGBT sama SGOT merupakan parameter pemeriksaan fungsi hati. Pasti biasa dengar kan? Apalagi teman-teman atau adik yang bekerja di sarana layanan kesehatan yang paling biasanya itu paling sering Anda dengar di rumah sakit. Ya, karena salah satu sarana layanan kesehatan yang paling kompleks dan juga diharapkan paling lengkap untuk orang melakukan apakah ini secara menyeluruh atau memang
di mana orang melakukan proses perawatan suatu penyakit. Apa kepanjangannya SGPT dan SGOT? Minimal kalau kita belum sampai terlalu jauh tentang apa sih, minimal yang Anda dengar itu, oh ternyata SGPT itu kepanjangannya ini, SGOT ini, kalau SGPT ternyata nilai normalnya segini, SGPT segini. Nah ternyata kalau keduanya tidak balance, ternyata disitulah dikatakan terjadinya gangguan fungsi hati dari indikator nilai daripada hasil rujukan nilai SGPT dan SGOT. SGPT apa kepanjangannya? Karena SGOT belum, tidak pernah, hanya biasa dengar saja. Serum Glutamik. Nah, kasih keras suaranya. Itu bahasa pada disebut akan bahasa ternyata pernah dengar di biokimia. Sudah belajar biokimia? Sudah belajar? Sudah. Coba dibaca kepanjangannya apa? Kasih keras suaranya. Serum. Mana tadi suaranya? Serum Glutamik. Glutamik. Piruva. Transferase. Kemudian kalau membedakan antara GPT dengan GOT apa? Hanya di P dengan O-nya. Kalau O itu apa? Pengganti P-nya. Aseta transferase. Jadi kedua komponen inilah menjadi parameter pemeriksaan fungsi hati. Jadi dia harus balance, harus seimbang. Tidak boleh ada yang high, ada yang under. Jadi tidak boleh, harus ada salah satu. Harus seimbang. Nilainya itu harus seimbang. Makanya kalau kedua-duanya tidak balance, maka dikatakan bahwasanya si dokternya akan mendiagnosa bahwasanya akan menyebabkan gangguan fungsi hati. Ya, itu salah satunya pada kasus-kasus infeksi virus hepatitis. Karena hepatitis itu penyakit yang memang menyerang daripada organ fungsi hatinya. Ya. Nah, dengan demikian bila terjadi kelainan struktur sel, organ atau jaringan, maka akan terjadi perubahan atau gangguan fungsi sel, organ atau jaringan tersebut. Ya. Nah, kemudian ini adalah ruang lingkup patologi. Mungkin teman-teman biasa mendengar istilah patologi klinis, patologi eksperimental. Ya, berbicara mengenai klinis, teman-teman kan biasa mendengar sekarang istilah farmasi klinis. Ya, maksud daripada klinis itu apa? Yang teman-teman pahami tentang klinis. Apa yang teman-teman paham terkait dengan klinis? Ternyata sekarang tuntutannya adalah farmasi itu, pekerjaan kefarmasian itu harus dilakukan namanya farmasi klinis atau biasa dikenal dengan pharmaceutical care. Makanya yang bekerja di rumah sakit ada kan? Yang bekerja di rumah sakit kan, di rumah sakit itu sudah mulai dilakukan, ya. Bahkan memang sudah diharapkan bahwasanya itu bisa dilaksanakan. Entah itu dari item yang mana kita lakukan, minimal bahwasanya farmasi klinis ini bisa berjalan. Dan memang ini paling bisa dilakukan di rumah sakit. Karena ada beberapa item farmasi klinis yang bisa dilakukan. Nah, kenapa pada patologi pun itu dikatakan ada patologi klinis. Nah, kita lihat bahwasanya patologi klinis ini menekankan pada analisis penyakit dan mempelajari lebih mendalam tentang sebab dan mekanisme penyakit serta pengaruh penyakit terhadap organ dan sistem tubuh manusia. Ya, jadi ini salah satu lingkup daripada patologi, yaitu patologi klinis. Ya, kemudian yang kedua adalah patologi eksperimental. Nah, ini biasanya memang lebih cenderungnya pada masalah-masalah penelitian atau lebih bergerak di bidang penelitian atau percobaan. Nah, merupakan kegiatan pengamatan berbagai perlakuan pada suatu sistem tubuh di laboratorium. Jadi
misalnya ada pengambilan sampel, ya, kita mau tahu kondisinya. Yang misalnya kasus dia misalnya efisi pleura, jadi cairan yang ada pada abdomen itu akan bermutasi ke paru-paru. Jadi cairan itu yang dari abdomen tadi naik ke paru-paru, kemudian dia akan menutupi permukaan pada lapisan parunya, sehingga itu akan bisa menyebabkan kondisi bronkus pada alveolus, pada bronkus itu akan bisa menyebabkan orang sulit bernafas karena dia akan terbungkus cairan itu tadi pada paru-parunya, sehingga paru-parunya ini ekstra untuk bekerja, sehingga pada saluran yang menuju saluran pernapasan bronkus ini tadi itu juga menjadi terhalang, sehingga orang akan mengalami sulit bernafas, sehingga dia akan mengalami sering batuk. Nah, itulah biasanya salah satu pemeriksaannya kalau untuk efisi pleura itu untuk diketahui, diambil cairannya. Cairan itu diambil, apakah itu disedot pada bagian tulang di belakang, ya, itu diambil cairannya, kemudian diperiksakanlah pada lab patologi klinis, termasuk di kalau kita mau ke eksperimentalnya berarti akan diteliti lebih lanjut. Jadi ketika dia hanya untuk diketahui, oh ini dia proses penyakitnya, pada patologi klinis mengatakan ini penyakitnya, ternyata akan pada patologi eksperimental itu akan lebih dikembangkan lagi dari hasil tadi, bahwasanya dilihat lagi apakah memang benar kasus ini. Itu jadi kita berbicara mengenai patologi eksperimental. Kalau hanya sekedar mendiagnosa penyakitnya, ada patologi klinis itu mengetahui kalau itu ada misalnya dia kasusnya adalah efisi pleura, ya, dari hasil diagnosa dokter dengan pemeriksaan patologi klinis. Kemudian mau tahu lagi lebih lanjut, dia dibawa ke eksperimental, apakah memang kasus ini ada seperti ini, ya, itu yang melakukan percobaan. Tapi biasanya kalau penyakit-penyakit yang sudah ada itu juga berdasarkan epidemiologi yang sudah ada sebelumnya untuk menentukan suatu kasus atau diagnosa penyakit, ya. Kalau ada yang bertanya silakan, bertanya, ya. Kami tidak jalan supaya tidak harus lagi kita menentukan waktu untuk nanti membahas pertanyaan. Ya, kalau ada yang kurang jelas, kalau misalnya nanti bertanya terus saya tidak paham, ya akan cari sama-sama. Saya juga berada di sini juga berarti lebih paham dibanding Anda. Siapa tahu Anda yang sudah banyak pengalaman di luar sana, apalagi patologi merupakan ilmu yang tidak lahir bersama dengan kita memang, tetapi ini juga menjadi tugas besar untuk kita pahami secara bersama karena terkait dengan pekerjaan kita di kefarmasian, ya. Karena ilmu kita sama, tidak jauh beda dengan kedokteran. Tidak boleh kita diam. Kalau kita diam, kita akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Sama kedokteran, mereka tidak bisa mereka jadi dokter seadanya. Jadi harus selalu mengupdate keilmuannya. Sama ilmu farmasi kedokteran itu tidak stagnan. Dia harus bergerak, tidak boleh statis, ya. Dia harus selalu bergerak. Karena setiap waktu itu ada perubahan. Makanya biasanya kalau teman-teman biasanya mendengar istilah, kalau di rumah sakit itu kalau orang mau mengganti obat, mengganti untuk standar terapi itu apa namanya, pertemuan apa namanya kalau di rumah sakit? Ada yang kerja di rumah sakit. Kalau kita mau misalnya formularium, misalnya apa namanya itu? Kalau di rumah sakit ada namanya apa kalau di rumah sakit? Kalau orang mau menyusun formularium, siapa kerja di rumah sakit? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Nah, biasanya Anda dengar apa? Kalau ada merakut apa itu? Apa komite farmasi? KFT. Tuh di situ akan disusun sebuah formularium. Itu minimal sekretarisnya adalah orang farmasi, dalam artinya adalah apotek. Diketuai oleh dokter, bisa juga farmasi yang ketuai. Ya, tergantung nanti di situ seperti apa sebenarnya. Tapi yang pada umumnya secara aturan dulu itu dikatakan pada KFT itu kalau di rumah sakit diketuai oleh seorang dokter dan sekretarisnya adalah farmasi. Dan di situ
temuan itulah nanti akan membahas tentang penyusunan standar terapi yang dibuat dalam bentuk suatu formularium, akan disusun. Itu dikaji. Makanya orang bekerja itu bukan hanya datang bawa badan, Sama sampaikan kemarin di kelas dasar farmasi klinis. Makanya saya kepala kelas lain mata kuliahnya, kelas 1 lain mata kuliahnya. Harus belajar tiap hari. Untuk masuk kelasnya kalian harus belajar psikologi. Masuk di kelasnya yang berbeda harus belajar farmasi klinis. Masuk dari kelas yang satunya belajar lagi imunologi. Pusing, sementara tugas negara minta video dikirimkan baru bisa dikasih serdos. Bisa dikasih sertifikasi dosen kalau tidak ada bukti pembelajaran. Bikinnya kita cukup manis. Gara-gara pandemi harus bikin semua. Ya, jadi itulah makanya kita tidak hanya sekedar bekerja. Kalau teman-teman mindsetnya ke tempat kerja itu hanya bawa badan, tidak bisa. Istilahnya pada tidak ada kejadian. Tidak ada apa-apa. Karena kita contoh kecil ya, orang yang tidak secara penglihatannya tidak bisa melihat, tapi mereka bisa lewat jalannya. Kenapa mereka bisa lewat? Karena kalau mereka yang mengandalkan mata, berarti tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya mengandalkan tangan, berarti mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu dia bisa lewat jalan raya. Tapi matanya tertutup. Kalau di ini namanya blueprint ya, tidak hidupnya manusia. Blueprint istilahnya itu, jadi bisa mendeteksi. Nah, ada patologi forensik inilah itu biasanya banyak ada tersedianya di rumah sakit yang angkatan ya, ada kayak rumah sakit Polri ya, termasuk juga sebenarnya di rumah sakit ada tersedia ya, bukan hanya di situ, tapi biasanya memang ini karena diperuntukkan memang untuk kasus-kasus itu oleh tim DPI. Anda pernah dengar istilah itu, tim DPI, disaster victim identification. Jadi memang tim yang melakukan proses identifikasi kasus-kasus, misalnya kecelakaan, pembunuhan, itu diketahui yang tidak didapatkan identitas secara personalnya, ya satu-satunya itu forensik untuk setelah mengidentifikasi keluarganya apakah benar ya itu ya. Kasus-kasus yang kayak kecelakaan penerbangan itu yang sulit didapatkan memang jasad utuhnya, hanya bagian-bagian tertentu saja diperoleh, maka itu bisa dilihat di patologi forensik untuk diketahui identitasnya ya. Kemudian patologi molekuler ini juga lebih kepada penelitian, sama sebenarnya yang tadi ada situ juga molekuler ini lebih ke bagian-bagian kecilnya, molekul sel molekuler. Kadang kita sedang biologi molekuler. Kalau kita belajar biologi dan biologi molekuler, apa bedanya? Biologi dan biologi molekuler. Biologi itu masih secara umum ya, semua tumbuhan, hewan itu dibahas semua. Kalau molekuler itu tingkatan paling terkecilnya dari struktur fungsi tubuh manusia, seseorang atau individu, hewan, sel hewan, manusia, ya, tumbuhan itu secara molekuler itu bisa didapatkan. Salah satunya biasanya itu dilihat melalui mikroskop molekuler, ya. Itu patologi molekuler. Kalau ini juga banyak bergerak sama kalau ada kasus-kasus penyakit yang tertentu yang belum terdeteksi penyakitnya, itu bisa jadi lebih molekuler. Itu kita melihat apa sih kasus ini, apa sih, ada apa misalnya infeksi virus misalnya, atau bakteri misalnya, atau jamur yang belum ketahuan diagnosanya, itu bisa secara molekuler untuk mengetahui misalnya infeksi bakteri apa sih yang menginfeksi, itu bisa dideteksi secara molekuler dari karakteristik daripada kasusnya. There ain't no gold